Baik, sebelum memulai acara kita, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk 4 kandidat pasangan bupati dan calon bupati wakil ke Kabupaten Bangka Selatan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita memasuki acara inti segmen pertama, yakni penyampaian visi dan misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka Selatan. Untuk sesi pertama, kami mengundang dan memanggil pasangan calon nomor urut 1 untuk hadir dan berdiri di podium. Sebelum memulai, kami baca aturan main. Panitia menyediakan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Akan diberikan tanda pada 10 detik waktu berakhir, hampir berakhir. Jadi tidak boleh lebih dari 4 menit ya. Bapak Kodari Midari dan Haji Rusliadi SH siap untuk menyampaikan visi dan misinya. Baiklah, kami silakan Bapak Kodi Midari dan Haji Rusliadi SH, waktu dihitung dari saudara berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, nomor 2 dan nomor urut 3, Bapak KPU, Ketua KPU beserta komisioner, Bapak Rektor UPB, Bapak Ibrahim beserta rekan, dan seluruh para undangan yang hadir di acara debat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Pasangan kami, pasangan Kodi Midari dan Haji Rusliadi, memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah mewujudkan ekonomi kerakyatan Bangka Selatan melalui optimalisasi pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Misi kami adalah penyelenggaraan tata laksana pemerintahan dengan prinsip good government dan good governance melalui transformasi, digitalisasi, dan reformasi birokrasi. Misi kami yang kedua adalah peningkatan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, yang keempat adalah peningkatan sumber daya manusia dan penguatan sarana prasarana, peningkatan kelompok kapasitas kelompok usaha yang berkualitas. Yang kelima, yang terakhir, misi kami yang terakhir adalah penguatan dan memberikan dukungan kepada industri kecil menengah dan UMKM. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Haji Rusliadi. Download di Play Store. Untuk mewujudkan visi dan misi kami tentunya tidak terlepas dari 3 hal, yaitu meningkatkan pelayanan publik terhadap khususnya terhadap masyarakat Bangka Selatan untuk melakukan plan yang lebih baik. Kemudian secara informan sesuai yang dikatakan visi dan misi kami tadi adalah pemberdayaan masyarakat, itu sangat penting. Artinya untuk menghidupkan suasana birokrasi, mungkin program-program pembangunan, itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Dan tidak terlepas dari hal yang ketiga, development. Inilah pembangunan yang sifatnya pemerataan di segala sektor. Terima kasih. Ya, ingin kami tegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki makna sebagai langkah kebijakan taktis, strategis dan humanis yang berfokus pada pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat Bangka Selatan. Oke, cukup Pak. Siap. Ya, sudah 4 menit ya. Oke, mungkin Bapak bisa duduk ya. Silahkan duduk, oke?
Sudah 4 menit waktunya, Bapak Ibu pasangan calon. Kami hanya memberikan waktu 4 menit, tidak boleh lebih. Selanjutnya kami memanggil pasangan calon nomor urut 2 untuk hadir dan berdiri di atas podium. Kami memanggil Bapak Aditya Rizky Pradana dan Bapak Insinyur Ahmad Damiri. Kami silahkan. Sama seperti pasangan calon nomor urut 1, kami memberikan waktu maksimal 4 menit, yang mana pada 10 detik terakhir akan ada tanda-tanda untuk berakhir. Baiklah, kepada Bapak Aditya Rizky dan Pradana dan Insinyur Ahmad Damiri, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para paslon dan para hadirin yang saya hormati, sebelum memulai visi misi ada beberapa aspek yang ingin saya sampaikan. Bangka Selatan yang memiliki luas wilayah 3.607 km persegi memiliki penduduk sebesar 209.973. Lalu dengan segala problem dan segala kemajuannya, maka kami bisa menganalisa dari beberapa aspek. Beberapa aspek yang ingin saya tekankan adalah dari aspek pendidikan, yaitu kita masih memiliki IPM yang cukup rendah, yaitu adalah 6,42 tahun. Lalu aspek kependudukan, laju kependudukan kita kepada aspek infrastruktur ini cukup perlu kami perhatikan, di mana ada jalan rusak sebesar 227.000 km dari 633.000 km yang ada di Bangka Selatan. Nah, aspek ekonomi, PDRB kita adalah 2,61%, itu adalah menurun dari 4,5% dari tahun sebelumnya. Maka dari itu kami menginginkan ada beberapa visi misi adalah Bangka Selatan yang produktif, Bangka Selatan yang inovatif, dan Bangka Selatan yang kompetitif. Di mana Bangka Selatan yang produktif adalah Bangka Selatan yang berpotensi dengan berbasis potensi sumber daya lokal dan ekonomi, penguatan ekonomi kreatif. Lalu Bangka Selatan yang inovatif adalah Bangka Selatan yang memiliki good and clean governance serta memiliki pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Yang terakhir, Bangka Selatan kompetitif adalah Bangka Selatan yang mempunyai penguatan infrastruktur berkelanjutan, kehandalan kawasan industri strategis, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk prioritas pembangunan dalam 5 tahun ini, kami mengacu kepada sebagai berikut. Mempercepat pertumbuhan SDM yang berkualitas, memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, mempercepat transformasi ekonomi di premier dari hulu hingga hilir, mempercepat pembangunan pariwisata dan wajah kota atau city image, membangun ekonomi kreatif yang handal serta usaha kecil menengah yang berkelanjutan, mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, dan serta terakhir memperkuat pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas yang handal berbasis kawasan kewilayahan. Insya Allah visi misi kami akan bukan hanya membuat Bangka Selatan maju, tapi meningkatkan derajat Bangka Selatan untuk menjadi daerah yang lebih kompetitif dan disegani oleh daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 22 detik? Cukup. Oke, baiklah, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami memanggil pasangan calon nomor urut 3, Ibu Rina Tarol SE dan Bapak Doni Indra AMD untuk menyampaikan visi dan misinya. Siap Ibu, Bapak? Baiklah, kami silakan, waktu dihitung dari saudara bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati semua paslon yang hadir pada pagi hari ini, para panelis, rekan-rekan sejawat yang hadir pada pagi hari di ruangan ini. Kami bersama Pak Doni Indra mempunyai visi misi agar Bangka Selatan menuju Bangka Selatan yang baru. Karena apa? Beranjak dari kondisi umum di Bangka Selatan, dalam 3 tahun terakhir dengan pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah, 2,67, dan akan bergerak lagi dampak pandemi COVID-19. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang 3,87, indeks pembangunan manusia masih 66,2 di bawah kelompok IPM berkategori tinggi. Kami untuk ini mewujudkan visi misi agar terwujud Bangka Selatan yang madani, bersih, adil, sejahtera, dan maju. Agar menjadi Bangka Selatan yang baru.
Untuk mewujudkan visi misi kami sebagai penopang utama ekonomi daerah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata melalui UMKM. Mendorong percepatan pembangunan kawasan industri guna menyerap tenaga kerja dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, yang bersih dan transparan dalam berorientasi kepada pelayanan optimal bagi kompetitor. Visi misi nomor urut 3 akan diimplementasikan dalam program unggulan untuk 5 tahun ke depan. Meningkatkan sarana prasarana pertanian, perkebunan, perikanan baik berupa infrastruktur maupun peralatan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Program percepatan pembangunan kawasan industri dengan kemudahan berinvestasi, permudahan perizinan agar terbukanya lapangan kerja untuk para putra-putri Bangka Selatan yang tingkat penganggurannya sangat tinggi. 3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan menumbuhkan, membina UMKM dalam hal bantuan modal, perlindungan usaha agar mampu berkompetisi dengan secara sehat. Keempat, peningkatan kualitas pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dengan bantuan dana pendidikan dan beasiswa. Menjalankan birokrasi yang profesional, birokrasi yang berorientasi pada pelayanan optimal dengan basis teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan. Keenam, meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang bermutu dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Demikian visi misi dan program pasangan Rina dan Doni nomor urut 3. Semoga Basel baru mendapat ridho dari Allah SWT. Oke, masih ada? Masih 20 detik? Oke, cukup. Oke, kami silahkan Ibu Rina dan Bapak Doni untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami memanggil pasangan calon nomor urut 4, Bapak Riza Herdavid ST dan Ibu Debbie Vita Dewi SE untuk menyampaikan visi dan misinya. Sama dengan pasangan calon sebelumnya, kami berikan waktu maksimal 44 menit, waktu dihitung dari saudara bicara. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan penyelenggara sehingga terlaksananya acara debat ini dengan harapan masyarakat Bangka Selatan bisa tahu visi misi dari calon bupati maupun calon wakil bupati Bangka Selatan. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat tanding kami, yang saya hormati panelis, yang saya hormati seluruh tim pendukung paslon, tidak lupa insan pers yang kami banggakan, serta seluruh masyarakat Bangka Selatan yang sempat hadir melihat live streaming dari acara debat KPU ini. Visi misi dari pasangan berdoa nomor urut 4 adalah Basel maju dalam pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan, dan pengembangan SDM berbasis riset, inovasi, dan gotong royong. Tercantum juga di sini misinya akan saya serahkan ke Cawagup kami. Silakan Bu Debbie. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan misi dari paslon berdoa nomor urut 4. Misi kami adalah 1. Mewujudkan produktivitas pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing potensi daerah secara kreatif dan inovatif. 2. Pemanfaatan inovasi teknologi, kolaborasi dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan pemberdayaan BUMDes. 3. Membentuk kualitas sumber daya manusia unggul, sehat, berbudaya, dan berakhlak mulia. 4. Menyediakan pembangunan infrastruktur dan sarana publik yang berkualitas, merata dan menjangkau masyarakat perdesaan berlandaskan tata ruang, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. 4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang melayani, bersih, inovatif, dan sinergis. Yang terakhir, mewujudkan pengembangan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan kehidupan yang solidaritas, gotong royong, aman, dan rukun. Demikian, terima kasih.
Masih ada waktu? Ya, terima kasih Bu Wabub. Tambahan sedikit, Ibu Moderator, kami juga berdua akan membuat pejabat dengan rakyat itu tidak ada keterbatasannya, tidak ada batasannya, sehingga kami akan menciptakan birokrasi yang tanpa jarak dengan rakyat. Demikian Bu, coblos nomor 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silahkan duduk. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sudah kita dengarkan. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan 2020. Bapak Ibu yang kami banggakan dan para hadirin semua, demikian sudah kita saksikan segmen pertama penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Diharapkan penyampaian visi dan misi ini akan memberi gambaran, memberi informasi kepada masyarakat tentang visi dan misi calon ke depan. Baiklah, sebelum memasuki segmen kedua, marilah tetap hadir bersama kita ya. Marilah kita tunggu setelah jeda pariwara berikut ini.